Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi kali ini kami dari kelompok statistika dasar kelompok 12 akan menjelaskan mengenai assessing normality, visualization using basic plots and empirical test using Sapir-Whorf test, and converting raw scores into z-scores. Nah, baik, ini merupakan step-step atau tahap-tahap untuk mengerjakan tema tersebut menggunakan JASP. Namun pada data kali ini kami akan menggunakan jumlah responden mahasiswa psikologi D1 Universitas Brawijaya. Sebelumnya kami telah mengumpulkan data jumlah responden mahasiswa psikologi D1 dalam bentuk file Excel. Selanjutnya, gunakan JASP dan buka file Excel tersebut, yaitu nilai responden yang telah disimpan dalam format CSV. Pertama, ketika file dibuka akan muncul dua kolom, yaitu kolom untuk nomor dan kolom untuk data nilai responden. Kemudian, ubah skala nilai responden dari ordinal menjadi scale. Yang ketiga, pada menu utama, klik deskriptif, muncul bagian input dan result. Yang keempat, pindahkan nilai responden ke kolom sebelah kanan atau variables. Yang kelima, di bagian result akan muncul deskriptif statistik sesuai dengan data yang telah diinput. Menambahkan informasi statistik dengan cara scroll layar ke bawah, klik menu statistik hingga muncul opsi-opsi lainnya. Lalu kita bisa mengaktifkan opsi mode dan median di bagian sentral tendensi, dan di sini juga ada opsi variance dan range di bagian dispersion. Kemudian ketika kita ingin mengetahui nilai percentile dan quartile tertentu, kita bisa mengaktifkan opsi percentiles dan quartiles di bagian quantiles. Sekarang kita akan menampilkan visualisasi kurva normal dengan cara klik menu plots dan aktifkan opsi distribution plots dan display density. Kemudian kurva normal akan tampilannya seperti ini. Kemudian horizontal merupakan skala nilai responden dan sedangkan bagian vertikal adalah density frequency. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu membandingkan data empiris antara gambar histogram dengan data teoritis ideal kurva normal. Untuk menampilkan nilai Sapir-Whorf, klik Sapir-Whorf test di bagian distribution. Nanti akan muncul nilai dan p-value dari Sapir-Whorf, yaitu senilai 0,975 dan 0,864. Pada p-value terdapat signifikansi yang terbagi menjadi dua, yaitu signifikan dan non-signifikan. P-value dikatakan signifikan jika bernilai di bawah 0,05 dan akan dikatakan non-signifikan jika bernilai di atas 0,05. Pada kasus ini, p-value dianggap non-signifikan karena bernilai lebih dari 0,05. Jadi, distribusi raw score dari data yang dimiliki dinyatakan normal. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa data yang dimiliki berdistribusi secara normal karena nilai p-value yang tidak signifikan. Untuk mengetahui sejauh apa distribusi nilai, klik Access Fit dan pilih opsi Sapir-Whorf. Kemudian nanti akan muncul nih tabel maksimum, likelihood, dan fit assessment. Nah, lalu di bagian generate and display data, input nilai responden untuk memperoleh hasil di tabel. Setelah data diinput, akan muncul overview dari nilai responden beserta nilai estimasi parameter dan fit statistik.
Selanjutnya, kita akan menganalisis data-data yang telah diinput dengan simulasi kurva normal. Pertama, klik Distribution pada menu utama, lalu pilih opsi Continuous yang normal karena data nilai responden menggunakan variabel skala. Simulasi ini diperlukan untuk menghitung area di bawah kurva normal dalam range skor tertentu. Kemudian, di bagian parameter, pilih opsi Mean dan Standard Deviation sehingga hasil terfokus pada standar deviasi. Berikutnya, sesuaikan nilai Mean dan SD dengan data yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu nilai 6 untuk Mean dan nilai 1,94 untuk SD. Untuk range di bagian option, atur dari 1 ke 10, lalu klik probability. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persentase area di bawah kurva normal sesuai yang dibutuhkan. Contohnya, untuk interval dari 5 sampai 6, proporsi area yang diperoleh senilai 0,5 atau 50%. Lalu, untuk interval 4 sampai 8, proporsi area yang didapat adalah 0,35 atau 35%. Dengan begitu, 35% dari 20 data nilai responden, skor merentang dari interval 4 sampai 8. Contoh lainnya, proporsi atau persentase jumlah responden yang nilainya lebih besar dari 6 adalah 0,999 atau 99%. Yang terakhir, proporsi area yang didapat untuk interval dari 6 sampai 7 senilai 0,2 atau 20%, dan untuk interval dari 5 sampai 7 diperoleh nilai 0,39 atau 39%. Terakhir, untuk mengetahui nilai Z-score, klik tombol plus di sebelah nilai responden, lalu isi nama dengan Z-score dan klik create column. Nanti akan muncul kotak yang akan diisi rumus atau formula. Kemudian kita bisa memperoleh Z-score dari sana. Masukkan data nilai responden ke dalam kotak, dikurangi dengan Mean. Ganti values dengan data nilai responden. Lalu klik simbol bagi di atas kotak dan pilih standar deviasi.
Lalu sama dengan sebelumnya, ganti values dengan nilai responden. Setelah rumus selesai, kita tinggal klik aja compute column ini untuk memproses rumus atau formula. Demikianlah tutorial atau cara mengerjakan soal menggunakan aplikasi JSP terkait materi statistik deskriptif, kurva normal, dan mengonversikan raw score menjadi z-score. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih.